sebenarnya buat Pak Ganjar ini tidak menjadi lawan yang berat sebenarnya, karena pilihan masyarakat Indonesia itu pasti jatuhnya ke Ganjar. Kalau mencintai Jokowi, kelanjutan cintanya harus dipindahkan ke Ganjar. Itu sudah pasti. Kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Karena yang direpondasi Pak Jokowi sekarang ini sudah saya beberapa kali sampaikan, bahwa ini tidak boleh bergeser, karena ini sudah tepat. Semangat Indonesia, dan harus terus semangat untuk Indonesia. Rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi di Respon. Kali ini kita akan membahas jadi temuan atau hasil survei dari dua lembaga survei terkemuka di Amerika dan satu lembaga survei yang kredibel di Indonesia, yaitu Lembaga Survei Indonesia yang dikomandani oleh Dhani ZA. Yang di Amerika itu kemarin kita dengar dari Pak Luhut langsung, yaitu lembaga survei Edelman Trust Brothers. Yang satu lagi adalah Gallup. Itu kita baca dari artikelnya Kompas yang saya pikir kredibel untuk dipercaya gitu. Tiga lembaga survei ini nanti ada kaitannya dengan apa yang dicapai oleh Indonesia, begitu. Nah, yang pertama dulu kita bahas tentang Gallup. Dia memaparkan hasil survei dari 147 ribu orang yang disurvei, itu semuanya orang dewasa. Outputnya sebenarnya surveinya ini adalah mau mengambil tingkat kepositifan berpikir dari masyarakat di negara-negara tersebut gitu. Nah, pertanyaannya ringan-ringan sebenarnya, tapi cukup mendalam gitu. Yang menyangkut dengan kepositifan pendapat itu adalah satu tentang apakah mereka aman, apakah mereka nyaman, apakah mereka tidak kesulitan dalam mencari nafkah, bagaimana tentang keamanan, dan seterusnya gitu. Dan pertanyaan lainnya adalah tentang apakah mereka tidak khawatir tentang masa depan di negara itu, apakah mereka ada jaminan untuk mencari nafkah yang berkelanjutan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini cukup mengejutkan karena dari survei itu, Indonesia menduduki peringkat pertama. Jadi, masyarakat kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini dianggap punya positive thinking terhadap negaranya, terhadap pemerintahannya gitu. Jadi kalau sudah berpikirnya positif, itu nanti ada kaitannya dengan optimisme gitu. Nah, yang paling bontot karena tidak disebut kita nomor peringkat 1, tapi tidak disebut peringkat 2, 3 dan seterusnya. Tapi yang disebut adalah peringkat bontotnya itu adalah Afghanistan. Jadi di Afghanistan itu sekarang masyarakatnya itu stres, khawatir, tidak jelas besok ini ada apa gitu. Karena seperti kita ketahui setelah dikuasai Taliban, itu negara memang ditarik mundur ke belakang, ke peradaban batu mungkin kalau kita bisa katakan seperti itu. Karena perempuan tidak boleh sekolah, pembatasan-pembatasan yang lain dan sebagainya. Tidak boleh ada film atau apa. Yang kalau kita baca itu ngeri banget gitu. Jadi itu kayak kita mungkin ngebayangin itu negeri di 1000 tahun yang lalu kali gitu. Kalau boleh kita katakan sedemikian buruknya gitu. Kita tahu Taliban kan, karena dulu juga pernah diundang datang oleh salah satu pejabat kita di Indonesia tahun 2017 kalau tidak salah, pada saat Anies Baswedan sedang bertarung di Pilkada Jakarta dengan Ahok. Malah si Taliban yang berempat atau berlima itu diundang ke istana gitu. Jadi kita nggak tahu waktu itu pemikiran itu bagaimana cara berpikirnya gitu. Yang kita tahu waktu itu kita khawatir kalau Indonesia mau disuruh niru Taliban gitu kan jadi kacau kita gitu. Nah, tapi itu sudah lewat. Jadi kita sudah
sudah menuai hasilnya gitu. Menuai hasilnya itu hasil untung tidak berhasil gitu, mentalibatkan Indonesia ini gitu. Nah, lembaga survei berikutnya itu adalah Edelman Trust Barometer itu mensurvei tingkat keoptimisan masyarakat di satu negara terhadap pemerintahannya yang ada kaitannya nanti dengan perekonomian gitu. Jadi kalau tadi yang diambil outputnya adalah positif berpikirnya, sekarang yang diambil adalah rasa optimis masyarakatnya terhadap perkembangan perekonomian itu gitu. Nah, ini hasilnya juga cukup mengejutkan. Karena apa? Karena kita masuk di peringkat 2. Ini juga tidak disebutkan peringkat satunya siapa, tapi peringkat 2. Nah, peringkat 2 ini kita bisa mengukur karena Amerika sendiri sebagai tempat ya di mana lembaga ini didirikan, itu ternyata menduduki ranking ke-14. Jadi kita sudah tahu bagaimana posisi kita sekarang gitu. Nah, yang berikutnya adalah hasil survei dari LSI, ya, dari Lembaga Survei Indonesia yang terakhir itu mendudukkan Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepemimpinannya di masyarakat Indonesia itu sudah mencapai 90%. Jadi ini sama dengan hasil yang dia capai, yang Pak Jokowi capai pada saat pemilihan wali kota yang kedua kalinya, itu 90%. Sekarang juga anaknya Gibran di Solo itu katanya tingkat kepuasannya juga 96 kalau nggak salah gitu. Nah, ini kalau kita tarik benang merahnya semua, ya Indonesia bisa seperti lembaga survei yang nomor 1 tadi, tingkat positive thinkingnya masyarakat kita menjadi ranking pertama dunia. Yang kedua, kita menduduki tempat kedua dalam optimisme berpikirnya tentang ekonomi Indonesia. Nah, LSI mendapatkan itu dari hasil survei bahwa masyarakat kita ini 90% puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi ini bertiga ini ada kaitannya. Nah, kenapa bisa 2 yang disurvei oleh lembaga Amerika itu keluar? Yaitu karena yang 90% itu. Jadi setiap negara, kalau yang mengelola itu baik, itu pasti outputnya baik. Nah, ini kaitannya katanya, kata kawan-kawan itu, kalau gitu jargon perubahan yang dilemparkan oleh koalisi perubahan itu nggak ada gunanya ya gitu. Ya bukan nggak ada gunanya, memang itu nggak ada korelasinya gitu. Karena apa? Apa yang mau dirubah kalau semuanya sudah settle gitu kan gitu. Jadi memang itu sudah dikesampingkan sajalah, karena jargon itu kan cuma dibuat itu, yang mau dirubah apa, kita tahu kok. Mereka merubah dirinya aja nggak bisa kok gitu. Nah, ini kaitannya dengan kita semua, khususnya yang sudah mendeklarasikan diri bahwa kita akan mengamankan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi itu. Kita sedang mencari penerusnya, bukan penggantinya, yang sudah kita sampaikan beberapa kali. Dan terus-menerus harus disampaikan, karena ini harus dicamkan oleh pemilih-pemilih di 2024 ini, di Pilpres ini, khususnya anak muda Gen Z yang mengkontribusi 56% nantinya seperti itu. Tidak asal sembarangan pilih. Jadi makanya kita memilih Ganjar. Ini karena apa? Karena memang tongkat estafetnya yang paling pantas itu di Ganjar Pranowo. Dari latar belakangnya, dari perjuangan dari sejak kecilnya gitu. Mereka dua-duanya anak orang susah. Yang satu anak Brimob yang dengan keterbatasan gaji seorang polisi pangkat rendahan, dan yang Pak Jokowi sendiri kita tahu dia anak tukang jual kayu bakar. Sangat bukan sederhana lagi. Kalau Pak Jokowi bilang di dalam bukunya itu kan, makan 3 kali itu sudah sebuah kemewahan gitu. Nah, ini kenapa harus kita tarik hal yang satu frekuensi ini? Karena apa? Kalau kita bicara tentang capres yang lain, itu dua-duanya anak orang mewah yang lahir di karpet merah gitu. Kita mengabaikan, mohon maaf, kita mengabaikan BAB, Bapak Anies Baswedan, karena mungkin head on-nya kalau ini
jadi itu adalah ke Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan jomplang sekali kalau dilihat dari kehidupan kecilnya sampai fasilitas dia sebagai anak dan menantu yang diterimanya selama berkarir, selama sekolah itu tidak ada. Itu ya Pak Ganjar nggak ada apa-apanya gitu, ya kan? Di sini anak seorang menteri lahir di karpet merah, berpendidikan di luar negeri, pulang masuk ke dalam lingkungan cendana menjadi menantu, pangkat jenderalnya juga begitu cepat moncer jadi rising star seperti itu di usia yang sangat muda. Ternyata itu kan semuanya adalah pemberian kemudahan yang membuat dirinya itu. Kata satu analisa yang saya baca bahwa karena dikondisikan seperti itu, sehingga sikapnya itu tidak mudah menerima, bahkan menerima masukan, katanya gitu. Jadi orangnya selalu seperti itu. Makanya kalau kita lihat adalah sikapnya selalu emosional dan sebagainya. Itu yang sangat membahayakan kalau menjadi pemimpin. Catatan-catatan yang lain, yang catatan gelapnya juga sudah kita tahu semua apa yang terjadi di dalam dirinya, di dalam karirnya dan sebagainya. Makanya sebenarnya buat Pak Ganjar ini tidak menjadi lawan yang berat sebenarnya, karena pilihan masyarakat Indonesia itu pasti jatuhnya ke Ganjar. Kalau mencintai Jokowi, kelanjutan cintanya harus dipindahkan ke Ganjar. Itu sudah pasti. Kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Karena yang direpondasi Pak Jokowi sekarang ini sudah saya beberapa kali sampaikan, bahwa ini tidak boleh bergeser, karena ini sudah tepat. Ya, jadi kalau Pak Jokowi itu punya afirmasi diri, itu akan bisa berpindah ke Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar juga punya afirmasi yang sama. Jadi afirmasi itu kan statement untuk dirinya sendiri. Tentang apalah yang dipikirkan tentang kebaikan-kebaikan itu, sehingga itu akan memberikan output yang baik seperti yang kita terima seperti sekarang ini. Ini soal kebaikan yang berproses dari seorang Jokowi yang dituangkan dalam perilaku, dalam sikap, dalam apa saja, tanggung jawab terhadap negara ini. Makanya hasilnya seperti ini. Jadi dunia ikut merasakan itu. Jadi bukan cuma kita. Kemarin kita bicara soal hilirisasi mineral Indonesia yang nanti akan mendunia itu akan memudahkan Indonesia. Kalau sekarang ini banyak orang Eropa tersinggung, negara Eropa tersinggung, Amerika tersinggung, mereka belum tahu sebenarnya apa yang dikerjakan Indonesia gitu. Nanti itu akan dinikmati oleh semua negara di dunia, karena tidak mungkin bahan baku yang begitu melimpah kita telan sendiri, itu tidak mungkin. Tapi karena mereka biasanya memang menguasai, jadi penguasaannya agak dihalangi, itu agak sakit hati dia. Nah, kembali lagi kepada kita, ya memang tidak ada pilihan lain. Jadi seperti apa yang sudah kita deklarasikan, bahwa termasuk TV 2045 dan respon ini adalah tegak lurus ikut komando Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, karena itu pilihan yang tidak bisa ditawar. Jadi hukumnya adalah memilih Ganjar adalah satu keharusan. Itu yang harus diingat. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tegaskan lagi, memilih Ganjar itu hukumnya adalah satu keharusan. Itu saja obrolan kita hari ini. Semoga kita terus diberi kesehatan lahir dan batin untuk Indonesia, untuk kesehatan bangsa dan negara. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.